James yang sadar bahwa dia tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui semuanya. Dia beralasan bahwa itu tidak bisa dihindari dan menganggapnya sebagai bentuk pengorbanan. Mendengar semua itu, Kai langsung berhenti melakukan sesi simulasi dan bergegas pergi ke tempat John. James mencoba menahan Kai dengan berkata kalau Kai sudah terlambat, tetapi Kai mengabaikannya. Sementara itu, dengan bantuan dari Cortana, John berhasil melewati semua pintu yang dikunci oleh sistem keamanan dengan mudah. Cortana bahkan bisa menghentikan petugas yang mencoba menangkap John. How are you doing? Hingga pada akhirnya John sampai ke sebuah ruangan yang tersimpan sebuah artefak di dalamnya. Di sisi lain di kapal Varga, si pendeta Covenant beserta beberapa pengikutnya menyeret Maki ke hadapan Varga. Si pendeta menyadari adanya transmisi mencurigakan yang berasal dari alat milik Maki, yaitu Cortana. Tapi Maki sendiri tidak mengetahui hal itu dan menyangkalnya. Dia membela diri, tidak pernah mengkhianati siapapun, apalagi Varga. Si pendeta Covenant tidak percaya dan terus memprovokasi Varga agar segera membunuh Maki. Varga pun menatap Maki sesaat sebelum mengeluarkan senjatanya. Si pendeta tampak senang dengan hal itu karena berpikir Maki akan segera mati. Tetapi Varga justru menyerang si pendeta beserta pengikutnya. Saat Varga masih bertarung melawan si pendeta, Maki berusaha merangkak untuk menyelamatkan diri dari pertarungan tersebut. Di tengah usahanya, dia tak sengaja melihat bahwa artefak yang dibawanya mulai bercahaya. Tanpa berpikir panjang, Maki merangkak mendekati artefaknya dan berniat untuk menyentuhnya. Sementara itu John juga melakukan hal yang sama. Begitu tangan mereka menyentuh artefak, tiba-tiba film malah bersambung. Berlanjut ke episode 16. Melanjutkan episode sebelumnya, saat John dan Maki menyentuh artefak Keystone secara bersamaan, tiba-tiba mereka berpindah ke dimensi lain, tepatnya di planet Hello. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa memukau di sekitar mereka. Suatu keindahan yang tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Udara segar tercium begitu sejuk. Panorama hijau terbentang yang tak pernah lagi dilihat oleh para manusia di film ini. Karena bumi yang indah sudah lama hancur. John dan Maki melihat bahwa Hello bukan hanya senjata penghancur, tetapi juga tempat yang memiliki potensi untuk kehidupan baru. Ketika mereka bertemu kembali setelah sekian lama, John mengungkapkan bahwa dia melihat Maki di planet Sanctuary dan juga di planet Reach saat planet-planet itu hancur. John menyalahkan Maki atas kejadian tersebut. Namun Maki segera membantahnya. Dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada orang-orang itu adalah dampak dari perang. John sendiri juga pasti akan memusnahkan makhluk-makhluk yang ada di planet High Charity, yaitu para Covenant, jika John memiliki kesempatan untuk melakukannya. "Hei, tapi kan kau seharusnya berada di pihak manusia, Maki," ucap John. "Dan seharusnya mereka bersatu untuk melawan musuh bersama." "Ya, aku manusia." "Apa kau juga manusia?" tanya Maki yang seketika membuat John terdiam. Maki berjalan mendekati John dan memintanya agar menatap matanya. Sesaat setelah John menatap mata Maki, dia segera tahu bahwa Maki sudah menemukan lokasi planet Hello. John dengan tegas berkata, "Kau tidak boleh membawa Covenant ke sini. Jika hal itu terjadi, mereka akan mengendalikan Hello dan menggunakannya untuk memusnahkan seluruh umat manusia." Maki mengetahuinya, tapi hal itu juga berlaku sebaliknya. Kalau manusia yang menemukan Hello lebih dulu dan mengendalikannya, maka mereka yang akan memusnahkan seluruh Covenant. Menurut Maki, Hello bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga kehidupan. Maki berpikir mereka bisa membangun dunia baru di sini, tempat yang aman bagi manusia dan Covenant untuk hidup berdampingan. Namun John merasa itu hal yang mustahil untuk dilakukan, karena dari pihak manusia ataupun pihak Covenant pasti tidak akan mau. Mereka tidak berhak menentukannya, John. Kita berdualah yang menemukan Hello, jadi hanya kita berdua yang akan menentukannya, jelas Maki. Masuk akal sih guys, jadi para petinggi yang ada di pihak manusia ataupun Covenant abaikan saja.
Karena di planet Hello ini, John dan Maki lah yang berkuasa. Bukankah begitu? Belum sempat John merespon pernyataan Maki, tiba-tiba dia melihat kalau di arah belakang Maki terdapat beberapa siluet Covenant yang hendak menyerang. Menyadari Maki sedang dalam bahaya, John segera menyuruhnya untuk pergi. Begitu pula dengan Maki, dia melihat ada beberapa orang di belakang John dan hendak melakukan hal yang sama terhadapnya. Karena itu Maki segera melepaskan genggaman tangannya. Sebuah gelombang energi keluar bersamaan dengan mereka yang kembali ke tempat masing-masing, menghempaskan beberapa prajurit yang hendak mencelakai John. Ketika telah kembali ke tempat mereka masing-masing, Maki melihat bahwa pertempuran Varga belum berakhir. Dengan cepat ia mengambil Cortana, lalu berlari untuk menghindar dari kejaran si pendeta Covenant. Maki bersembunyi di suatu tempat, dan disitulah Cortana muncul untuk membantunya. Cortana dengan cerdik mengalihkan perhatian si pendeta Covenant, memberi Maki kesempatan untuk menyerangnya dari belakang hingga berhasil membunuh si pendeta Covenant laknat itu. Sesaat setelah itu Cortana bertanya, "Kau menemukan Hello, Maki?" Maki mengangguk dan berkata, "Cortana, perlihatkan padaku petanya." Dalam sekejap muncul gambaran proyeksi dari banyak galaksi dan bintang-bintang dan planet-planet. Inilah yang disebut peta angkasa. Maki segera mengetahui di mana tepatnya lokasi Hello berada. Di sisi lain, James pergi ke ruang kendali untuk bertemu Margaret. Di sana Margaret mengungkapkan kekecewaannya karena tim yang James kirim tidak berhasil menangkap John. Dia merasa bahwa hal ini akan berbahaya karena jika ada pihak yang mengetahui bahwa Master Chief John masih hidup, ini akan memunculkan banyak pertanyaan tidak sedap yang ditujukan kepada Oni tentang planet Ridge. James mencoba menenangkan Margaret, meyakinkannya bahwa hal ini tidak akan menjadi masalah dan mengatakan bahwa Margaret tidak perlu cemas. "Kita tidak perlu khawatir tentang itu, Mbak." Margaret segera menyanggah. "Kita? Kau aja kali, James. Kau yang bertanggung jawab untuk semuanya." Di situ James mencoba membela diri bahwa ia hanya bertindak berdasarkan perintah dari Margaret. Tapi pernyataan tegas Margaret berikutnya membuat James terdiam dan kehilangan kata-kata. "Aku bahkan tidak di Oni, James." Itu yang dia bilang. Mak lampir ini lalu berbicara dengan salah satu bawahannya dan meminta update terkait pelacakan mereka. Dengan bantuan Cortana, mereka sekarang dapat mengetahui lokasi kapal Covenant yang dinaiki oleh Maki. Varga yang memimpin seluruh armada Covenant sedang bergerak menuju suatu titik tertentu. Meski laporan menyebut titik tersebut sebagai sebuah lubang hitam, Margaret yakin bahwa itu bukanlah lubang hitam biasa. Margaret pun memerintahkan armada UNSC untuk bergerak menuju lokasi kapal Covenant. Selain itu, ia juga memerintahkan James untuk mempersiapkan pasukan Spartan 3. James di situ menentangnya karena menurutnya pasukan Spartan 3 belum siap untuk diterjunkan dalam misi yang berbahaya seperti itu. Tapi Margaret sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan ia tidak peduli jika harus mengorbankan nyawa para pasukan Spartan 3. Perez adalah salah satu anggota pasukan Spartan 3. Ya, Margaret tidak mau mendengar protes apapun. Ia memerintahkan James untuk segera menemukan John. James pun pergi dengan perasaan kesal. Setelah meninggalkan ruangan tempat artefak disimpan, John tampak berjalan dengan santai sambil membersihkan wajahnya yang dipenuhi darah. Tiba-tiba pasukan Mary muncul dan berusaha menangkapnya. Mary memerintahkan John untuk berlutut, tapi tentu saja John tidak mau mematuhi perintah tersebut. Karena John tidak menurut, Mary memerintahkan anak buahnya untuk menembak John dan melumpuhkannya. Namun John tidak merasa takut, ia justru berjalan dengan tenang mendekati tentara muda itu yang tampak ragu-ragu. John di situ menempelkan dadanya ke ujung senapan si tentara. Dia meminta agar tentara tersebut menatap matanya. Ketika si tentara melakukannya, seketika dia pun kembali menurunkan senjatanya. Mary tampak marah melihat mereka tidak menuruti perintahnya. Si tentara berkata, "Lakukan saja sendiri." Lalu mereka semua pergi, meninggalkan Mary sendirian. Dan sesaat kemudian, Kai muncul menimpu kepala si Mary sampai pingsan. John pun berkata sambil berjalan pergi, "Aku tidak meminta bantuanmu." Tapi Kai tidak tampak tersinggung dan malah mengikuti John. Sementara itu di tempat lain, Kuan-ha bertanya kepada Dr. Halsey, "Tempat apa ini?" Ia masih mencoba memahami lingkungan gua yang baru mereka masuki. "Tempat ini adalah gudang pengetahuan, semacam perpustakaan," jawab Halsey.
atau sebagai situs keagamaan? Ucap Miranda tidak setuju dengan jawaban Halsey barusan. Perbedaan pendapat tersebut memicu debat kecil antara keduanya. Kuan-ha memilih untuk tidak bertanya lebih jauh karena jawaban mereka tidak memberikan cukup penjelasan atau tidak membuatnya lebih mengerti. Setelah itu Dr. Halsey menanyakan pernyataan Miranda yang sebelumnya mengatakan bahwa Halsey telah melakukan kesalahan. Miranda lalu menunjukkan sesuatu. Dia terlihat bangga karena mampu memecahkan sandi di tempat itu lebih cepat daripada Halsey. Ya, meskipun catatan Dr. Halsey telah memberikan banyak bantuan dalam penelitian Miranda. Ketika Miranda berhasil membuka sandi kedua, sebuah bagian yang sebelumnya tertutup kini terbuka. Ekspresi Halsey terlihat takjub dan ia bertanya apa yang ada di dalamnya. Miranda pun berkata, "Kau yang pertama. Apapun yang kau temukan tidak ada dalam catatanmu. Beritahu aku." Miranda mengetahui bahwa Halsey sebenarnya telah berhasil memecahkan sandi itu lebih dulu darinya. Halsey menjawab, "Yang kutemukan adalah DNA milik mereka dan milik kita." Miranda terkejut mendengarnya. Itu mungkin merupakan informasi terpenting yang mereka temukan sampai saat ini. Mereka yang dimaksud Halsey sepertinya adalah Covenant, guys. Di sisi lain, Margaret setelah dia mengirimkan satu unit pasukan dan memberikan perintah kepada mereka, tiba-tiba Margaret kehilangan komunikasi dengan komandan pasukannya. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi dan komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Tanpa merasa bersalah, Margaret segera mengirim unit pasukan yang lain untuk melanjutkan misi. James yang melihat hal itu tampak tidak setuju. Tindakan Margaret saat ini hanya akan mengorbankan banyak pasukan yang telah mereka latih dengan sia-sia. Dengan wajah yang sedih, James bertanya, "Berapa banyak anggota Spartan 3 yang ingin kau korbankan, Margaret?" "Mereka semua," jawab Margaret tanpa ragu. Margaret melakukan hal itu bukan secara sembarangan, tapi dengan alasan yang kuat. Baginya, jika Covenant berhasil menemukan dan menguasai Halo, tidak akan ada masa depan lagi bagi mereka semua. Keputusannya untuk menghadapkan pasukan mereka pada resiko terbesar adalah demi melindungi masa depan dan keberlangsungan hidup umat manusia. Di sisi lain, Soren yang masih berada di Thermopylae mulai bercerita pada Laera tentang apa yang dialaminya ketika berada di tempat itu. Tempat itu adalah arena pertempuran yang berlangsung selama berhari-hari. Dulu Soren masih anak-anak dan tidak sepenuhnya memahami situasi yang sedang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Ia hanya mengikuti instingnya untuk bertahan hidup. Ketika dihadapkan dengan pilihan untuk melawan atau melarikan diri, Soren memilih untuk melawan. Ia berjuang dengan sekuat tenaga melawan para prajurit yang jauh lebih besar dan kuat, yang bahkan membawa tongkat pemukul. Ketika waktu berlalu, banyak dari rekan-rekannya jatuh satu persatu. Sementara Soren masih bertahan bersama Riz, Vanna, Kai, dan John. Mereka berlima berjuang dan bertahan bersama. Tapi akhirnya mereka juga kalah bersama-sama. Meskipun mereka telah berjuang dengan gigih, kekuatan mereka masih belum cukup mengalahkan musuh yang jelas jauh lebih kuat. Laera mendengarkan hal itu dalam diam. Ekspresinya terlihat sedih setelah mengetahui masa lalu buruk yang telah Soren lalui. Tapi Laera kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan terhadap Kessler. Lalu jawaban dari Soren sungguh di luar dugaan. "Tidak ada yang akan kita lakukan," ucap Soren tegas. Ia berniat untuk membiarkan Kessler menjalani pertarungan di Thermopylae. Baginya itu merupakan bagian penting dalam proses Kessler menemukan jati dirinya untuk menjadi seorang Spartan. Namun Laera sama sekali tidak setuju dengan itu. Soren bukan lagi seorang Spartan, jadi seharusnya dia melupakan obsesinya tersebut. Soren memiliki kehidupan yang berbeda sekarang. Sebagai seorang suami dan ayah, Laera tidak akan membiarkan siapapun mengubah Kessler menjadi seorang pembunuh. Dan dia akan sangat marah pada siapapun yang membuat Kessler terluka. Setelah menyampaikan semua itu, Laera meninggalkan Soren sendirian. Ada ketegangan dalam hubungan mereka karena pandangan dan pemikiran mereka yang bertentangan. Tapi Laera dengan tegas mempertahankan tekadnya untuk melindungi buah hatinya, Kessler. Scene berpindah. Pasukan Spartan 3 terdiri dari ribuan prajurit termasuk Perez yang kini tengah bersiap-siap untuk berangkat. Perez terlihat memandangi koin keberuntungan yang diberikan oleh John kepadanya. Dia merenung sesaat sebelum mempersiapkan senjata dan amunisi yang akan ia bawa.
Malins, salah satu rekan Perez, terlihat gugup dan mengungkapkan ketakutannya. Bahkan katanya ia tidak merasakan jari-jari tangannya saking gugupnya. Malins takut mengacaukan misi ini seperti yang pernah terjadi dalam latihan simulasi sebelumnya. Tetapi Perez percaya pada kemampuan Malins dan mencoba menenangkannya. Perez berusaha memberikan dukungan kepada Malins. Mereka tahu bahwa keberhasilan misi ini akan bergantung pada kerjasama tim dan keyakinan satu sama lain. Di saat yang sama, John masih merasa sedikit kesal terhadap Kai yang sudah mempercayai orang-orang di Oni dan meninggalkan planet Ridge. Di situ Kai memberikan alasan bahwa dia mempercayai mereka karena John sendiri telah membohonginya sejak awal. Kai ingin membantu tapi John tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. John telah membohonginya dan menyebabkan tim mereka dihukum, yaitu saat kejadian di Visegrad. Jadi John itu nggak terbuka sejak awal gitu sama Kai. Kai mengakui bahwa dia juga telah melakukan kesalahan dengan mempercayai James. Tetapi begitulah sifat manusia. Manusia sering membuat kesalahan. Kai juga manusia. Ia kemudian bertanya kemana John akan pergi. John menjawab bahwa ia akan pergi mengambil armor Spartannya. Kai heran karena mereka berdua tidak mengetahui di mana seragam tersebut berada. Dengan santai, John mengatakan bahwa dia tahu di mana armornya, mengikuti arahan dari Cortana. James yang kesal terhadap Margaret memutuskan untuk kembali ke ruangannya sendirian. Di sana ia mulai merenung tentang perkataan Kai sebelumnya dan merasa ada kecurigaan yang muncul di benaknya. James merasa perlu mencari informasi lebih lanjut tentang misil Spike yang dikatakan berfungsi seperti virus komputer. Dalam penelusurannya, James menemukan kebenaran yang mengejutkan. Ternyata misil Spike bukanlah virus komputer, melainkan sebuah bom dengan skala ledakan yang sangat besar. Bom ini tidak hanya akan memusnahkan Covenant, tetapi juga seluruh entitas di sekitarnya sejauh 1 juta mil atau sekitar 1.600.000 kilometer. Artinya rencana Margaret akan berakibat pada kehancuran yang jauh lebih luas daripada yang James duga sebelumnya. Umat manusia juga bakalan kena imbas. Hati nuraninya James membuatnya merasa semakin dilema. Apakah ia harus menghentikan Margaret dan mencegah kehancuran, atau tetap setia pada tugasnya dan menjalankan perintah tanpa ragu? Ketika James hendak keluar dari ruangannya, dia terkejut melihat John dan Kai sudah berada di luar. Dengan penuh kekesalan, John mencekik James hingga tubuhnya terangkat ke atas. John ingin sekali membunuhnya, tapi untuk sekarang dia ingin tahu di mana armor Spartannya. John melepaskan cekikan pada James setelah pria itu bersedia untuk memberikan apa yang John inginkan. Meskipun dalam kondisi yang terancam, James dengan berani mengungkap rencana sebenarnya yang dimiliki oleh Margaret. Rencana tersebut mencakup pemusnahan armada Covenant dan juga armada mereka sendiri, dan bahkan Halo. Jadi, jika mereka gagal merebut Halo, maka Margaret tidak akan membiarkan Covenant untuk mendapatkannya dengan menghancurkannya, tidak peduli seberapa banyak prajurit yang harus dikorbankan. Dan James tidak menyetujui hal itu. Dengan sinis, John bertanya kepada James, "Sejak kapan kau peduli dengan Spartan?" Namun tanpa ragu James menjawab bahwa Spartan 3 adalah sebagian dari hidupnya. Ia telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menciptakan dan melatih pasukan Spartan 3. Bagi James, para prajurit itu adalah karya hidupnya, dan ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi mereka sebaik mungkin. James membawa John ke sebuah ruangan yang berisi armor Spartan Tim Silver. John melihat sekilas armor miliknya sebelum akhirnya berjalan menuju armor yang dimiliki oleh Vanak, rekannya yang telah tiada. Dalam momen itu John menceritakan kepada Kai mengenai detik-detik terakhir saat Vanak meninggoy. John melihat bahwa Vanak sama sekali tidak terlihat takut, tetapi hanya bingung dan tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Setelah berhasil mendapatkan armornya, tujuan utama John adalah untuk membalas dendam kepada James. Namun James mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa pada saat di Ridge, dia hanya mengikuti perintah dan sama sekali tidak memiliki kendali atas situasi tersebut. James merasa bahwa dia juga merupakan korban dari keadaan yang sulit saat itu dan tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah yang diberikan. John mungkin tidak akan membunuh James, tetapi dia tidak akan dengan mudah memaafkannya.
James harus mengungkapkan kebenaran tentang tindakan Margaret di Ridge kepada semua orang. Selain itu, James juga harus mengakui semua kesalahan yang telah dia lakukan. John berpikir bahwa hanya dengan ini James bisa menebus kesalahannya dan menerima konsekuensi yang setimpal. Tapi aku tidak punya bukti mengenai tindakan busuk Margaret, John. James menyela. Namun John menganggap bahwa kehadiran dirinya di sini sudah bisa menjadi bukti tentang kebohongan Margaret pada semua orang. John ingin agar James bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak lagi menyembunyikan kebenaran. James akhirnya setuju meskipun ia menyadari bahwa itu akan menghancurkan karirnya. Setelah James pergi, Kai berkata pada John kalau mereka berdua harus segera berangkat bersama dengan tim Spartan 3. Mereka harus ke sana untuk bertarung melawan Covenant sekaligus menggagalkan rencana Margaret. Di luar dugaan, John berkata tidak akan ikut. Ia mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu untuk langsung menuju Halo. Sejujurnya, John setuju dengan pemikiran Margaret untuk yang satu itu. Baginya lebih baik jika Halo tidak ada sama sekali daripada jatuh ke tangan yang salah dan digunakan sebagai senjata untuk memusnahkan umat manusia. Kai merasa sedih dan kecewa karena keputusan John tersebut. Bagaimanapun ini menyangkut keselamatan banyak orang. Tapi Kai tetap menerima kalau John memiliki rencananya sendiri. Di sisi lain, saat Dr. Halsey tengah meneliti benda yang ditemukan oleh Miranda, Miranda tiba-tiba menanyakan tentang ayahnya, Laksamana Jacob. Keduanya mengenal sifat pria itu dengan baik dan menyadari bahwa dia pasti tidak akan kabur kemanapun saat Ridge diserang, bahkan dalam situasi yang berbahaya sekalipun. Tapi Miranda masih memiliki sedikit keyakinan bahwa ayahnya masih hidup. Dia tahu bahwa orang-orang yang selamat dari insiden di planet Ridge tersebar di seluruh galaksi, memberinya sedikit harapan. Tetapi Halsey mematahkan harapan Miranda saat itu juga. Dia berkata kalau dirinya melihat sendiri apa yang terjadi pada saat terakhir Laksamana Jacob. Mendengar itu Miranda sangat sedih dan menangis. Halsey merasa sedih melihat reaksi Miranda, tetapi dia tahu bahwa dengan jujur mengungkapkan kenyataan itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Kwan Ha ikut mendengarkan pembicaraan mereka diam-diam, tapi dia tidak berniat untuk ikut campur. Sementara itu, dia sendiri sudah cukup lama mengamati sebuah pintu berbentuk lingkaran yang menempel di dinding gua. Ketika Kwan Ha menyentuh salah satu batunya, batu tersebut bereaksi dengan mengeluarkan sinar. Karena penasaran, Kwan Ha mengambil batu tersebut hingga sebuah gambaran peta angkasa muncul di langit-langit gua. Now that's something. He's a star. Dr. Halsey dan Miranda melihat pemandangan yang luar biasa di langit gua. Mereka tampak tak percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Kwan Ha mencoba memindahkan beberapa bintang bercahaya, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Ketiganya merasa ada sesuatu yang mereka lewatkan dan berusaha untuk mencari petunjuk memecahkan sandinya. Halsey mengandalkan pengetahuannya tentang matematika dan biologi, sementara Miranda mempertimbangkan kemungkinan simbolik dan makna tersembunyi di balik pemandangan ini. Ini bukan sebuah peta, ini sebuah jam, ujar Kwan Ha setelah berhasil menggali kembali ingatannya. Kwan Ha kemudian memindahkan bintang-bintang itu ke posisi yang seharusnya, mengubah mereka menjadi sebuah simbol yang membentuk lingkaran. Halsey merasa heran, bagaimana Kwan Ha bisa mengetahui hal ini dan Kwan Ha menjawab bahwa dia pernah melihat hal serupa sebelumnya. Setelah simbol-simbol itu menyatu menjadi lingkaran, terungkaplah bahwa itu adalah kunci untuk membuka pintu misterius di dalam gua ini. Dengan ekspresi tidak percaya, Halsey segera melangkah masuk ke dalam. Melihat Halsey masuk begitu saja, Kwan Ha dan Miranda terpaksa mengikutinya. Halsey terlihat tak sabar untuk menemukan apapun yang ada di balik pintu itu. Ketika mereka masuk, suasana gelap menyelimuti. Hingga tiba-tiba sebuah hologram dengan cahaya dan pola yang indah muncul di depan mereka, membentuk jembatan yang menghubungkan mereka dengan pintu berikutnya. Takjub akan keajaiban teknologi ini, Halsey tanpa ragu melangkah maju, berjalan di atas jembatan hologram tersebut. Setelah memastikan bahwa jembatan itu aman untuk dilalui. Ketika situasi di dalam kapal sudah kembali tenang, Varga berkata kepada Maki, "Sudah selesai. Si pendeta Covenant sudah is dead."
Mereka berdua sudah menyingkirkan semua pengganggu yang berpotensi menghalangi rencana mereka. Maki pun berkata, "Kau membelaku. Kau rela mati untukku." Di situ Maki merasa bersalah sehingga dia mengakui kalau kemampuannya sudah menghilang. Dia tidak bisa memberikan banyak bantuan lagi untuk Varga. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka, kapal mereka terasa bergetar dengan keras. Ini menandakan bahwa mereka sedang diserang, sepertinya oleh armada yang dikirim Margaret. Meskipun Varga mengetahui kalau kemampuan Maki telah hilang, dia tidak mempermasalahkannya. Baginya, Maki sudah membuktikan nilai kegunaan yang sebenarnya, bahkan tanpa kemampuan yang ia miliki sebelumnya. Varga menghargai dan mengakui usaha dan dedikasi Maki selama ini. Namun Maki merasa bahwa dia belum cukup. Dengan tekad yang kuat, dia bangkit berdiri dan memasang tato yang sama dengan Varga di dadanya. Tindakan ini melambangkan solidaritas dan kesetiaan Maki terhadap Varga dan tujuan mereka bersama. "Sekarang kita bestie," ucap Varga setelah melihat hal itu. Setelah melewati jembatan, Dr. Halsey dihadapkan dengan pintu selanjutnya. Dia tampak mengamati pintu itu sebentar, sampai tersadar bahwa benda bulat yang Miranda temukan sebelumnya adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Halsey tersenyum puas karena dugaannya benar. Dia segera masuk ke dalam ketika pintu itu sudah terbuka. Ternyata ruangan di dalamnya adalah sebuah laboratorium. Tidak ada hal yang menarik sebelum Dr. Halsey menemukan sebuah mayat ilmuwan yang tergeletak di lantai. Wujudnya hampir terlihat seperti manusia, meski sebenarnya adalah alien. Mayat alien itu tampak menggenggam sesuatu yang membuat Halsey penasaran. Kuan Ha segera memperingatkan Halsey agar tidak menyentuhnya ketika melihat Halsey hendak mendekati mayat alien tersebut. Tiba-tiba ruangan laboratorium mulai bergetar dan tampak akan hancur. Penyebabnya tidak diketahui, tetapi yang jelas mereka harus segera keluar sebelum terlambat. Saat mereka melintasi kembali jembatan, Dr. Halsey tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Ia tampak mengagumi keindahan yang terbentang di bawah kakinya yang sebelumnya tertutup oleh kegelapan. Namun dengan perlahan hologram jembatan mulai memudar dan menghilang. Miranda berusaha keras untuk menyadarkan Halsey lagi sebelum jembatan benar-benar menghilang dan mereka akan jatuh. Miranda terus memanggil-manggil Halsey sampai dia kembali sadar saat mendengar Miranda memanggilnya ibu. Dr. Halsey segera bergerak dan mereka berhasil keluar sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Halsey menyadari bahwa apa yang dilihatnya tadi adalah sebuah kota. Dengan antusias ia berkata kalau mereka harus kembali masuk, membayangkan segala pengetahuan yang akan mereka dapatkan dari sebuah kota yang memiliki teknologi yang begitu maju. Tiba-tiba mereka menyadari jika peta angkasa yang sebelumnya terlihat indah, kini dipenuhi oleh titik-titik berwarna merah yang mulai menyebar. Halsey melihat itu dan menyebutnya sangat indah. Tapi Kuan Ha sebaliknya, dia tampak panik dan kembali mengingat sesuatu hal berbahaya yang telah dia lupakan. Tanpa memberi penjelasan, Kuan Ha tiba-tiba berlari keluar dari gua, meninggalkan Halsey dan Miranda dalam kebingungan. Miranda hendak mengejarnya untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi dihentikan oleh Dr. Halsey. "Miranda, katakan padaku, apa kau berhasil mendapatkannya?" tanya Halsey setelah membiarkan Kuan Ha pergi. Miranda kemudian mengeluarkan benda yang telah ia sembunyikan di balik lengan bajunya. Itu adalah benda yang dipegang oleh ilmuwan alien di dalam ruangan sebelumnya. Keduanya tampak tersenyum puas karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Benda tersebut mungkin membawa petunjuk atau pengetahuan penting yang akan mendorong batas pengetahuan mereka lebih jauh lagi. Dengan begitu mereka dapat memahami lebih lanjut tentang keberadaan alien dan misteri yang terkandung di balik gua ini. Setelah mendapatkan kembali armor Spartannya, John pergi menemui Perez yang sudah bersiap-siap untuk berangkat. Tentu saja di situ Perez tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebahagiaannya saat melihat John yang ternyata masih hidup. "Kau akan ikut kami?" tanya Perez dengan senyuman yang belum hilang dari wajahnya. Tapi John menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia memiliki misi yang berbeda. Perez tampak kecewa dengan jawaban itu. Baginya kehadiran John sangat berarti dan memiliki dampak besar bagi mereka semua, termasuk dirinya sendiri. Ia berharap agar John dapat bergabung dalam misi ini. Tapi John tetap teguh pada keputusannya.
Kekecewaan tergambar jelas pada wajah Perez, karena menurutnya kehadiran John dapat memberikan kekuatan dan harapan bagi semua prajurit Spartan 3. Dengan perasaan sedih, Perez pun pergi meninggalkan John di sana. Kemunculan Master Chief John benar-benar mengagetkan semua orang. Sebelumnya, Master Chief dianggap telah gugur sebagai pahlawan yang berkorban saat melawan Covenant di planet Reach. Dengan santai John melangkah di antara orang-orang, bahkan dengan sengaja tidak mengenakan helmnya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Master Chief John masih hidup dan berada di sana. John kemudian membawa salah satu kapal dan tentu saja tanpa izin, sehingga hal itu bisa diketahui cepat oleh Margaretto. Margaret yang sadar jika James membiarkan John lolos bahkan telah bekerja sama dengannya, memberi perintah agar James ditangkap saat itu juga. James tahu bahwa hal ini akan terjadi, tapi ia tidak menyesal. Bahkan ia mengancam akan membeberkan semua perbuatan Margaret kepada semua orang. Malam itu pertarungan di Thermopylae baru akan dimulai. Wajah para anak-anak termasuk Kessler tertutup oleh topeng, tapi ketakutan masih terlihat jelas di wajah mereka. Saat anak-anak muncul, petugas yang menjadi lawan mereka juga ikut keluar, siap untuk bertarung. Ruangan itu diselimuti oleh kabut tebal yang membuat pandangan mereka menjadi kabur. Namun Kessler masih dapat mendengar suara panggilan dari ibunya meskipun tidak terlalu jelas. Soren yang menyaksikan kejadian tersebut awalnya merasa ragu, tetapi hati nuraninya memaksa dia untuk menyelamatkan Kessler. Soren lalu turun dan langsung melawan salah satu petugas yang hendak menyerang Kessler. Pertarungan pun terjadi, tapi Soren mampu mengalahkan mereka dengan mudah. "Iji," ucap Soren. Akan tetapi Kessler justru tampak ketakutan menyaksikan semua itu, melihat keganasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh ayahnya. Soren memanggil Kessler untuk mendekat, tapi karena takut, Kessler malah melangkah mundur. Lyra pun muncul dan segera memeluk anaknya itu. Sayangnya pertarungan belum berakhir. Petugas yang lain kembali datang dan menyerang Soren, sementara petugas yang lainnya membawa Lyra dan Kessler pergi. Saat Soren sudah berhasil mengalahkan semua petugas yang menyerangnya, ia sudah kehilangan Kessler dan Lyra. Apa yang akan terjadi kepada Kessler dan Lyra? Di sisi lain, Dr. Halsey dan Miranda kemudian pergi ke ruang penelitian yang lebih memadai. Di sana mereka mungkin dapat memecahkan misteri mengenai benda yang baru saja mereka temukan. Miranda terus mengamati benda itu sembari berkata kalau dia sudah bekerja selama 5 bulan dan kini penelitiannya mulai membuahkan hasil yang positif. Di situ Halsey mengungkapkan kalau dia percaya kepada Miranda dan juga kemampuannya. Miranda terus mengamati benda tersebut dengan seksama sampai dia akhirnya berhasil membuka benda itu. Miranda tersenyum puas dan hendak memberitahu Halsey, tetapi Miranda baru sadar kalau ibunya sudah pergi. Hello, bersambung berlanjut ke episode 17. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days